Tujuan kita presentasi hari ini adalah untuk membantu kalian mengerti mengapa anak autis melakukan perilaku bermasalah, dan juga untuk membantu kalian memulai mencari strategi untuk menangani perilaku bermasalah. Apakah perilaku? Perilaku adalah semua yang kamu lakukan, seperti makan, tidur, bermain, menangis, melompat. Jika orang mati bisa melakukannya, itu bukan perilaku. Apakah perilaku bermasalah? Perilaku bermasalah adalah perilaku yang membahayakan anak, seperti membentungkan kepala, menggigit bibir, perilaku yang membahayakan orang lain, seperti melempar barang ke arah terapis, menampar teman, dan menendang orang tua. Perilaku bermasalah juga mengganggu sebuah aktivitas, seperti menangis, bertingkah laku aneh, berkabur, dan merebut. Mengapa sesuatu perilaku terjadi? Perilaku terjadi karena itu berarti sesuatu untuk anak. Perilaku bisa membantu mereka mendapatkan perhatian atau sesuatu yang diinginkan. Perilaku juga bisa membantu mereka untuk menghindari pekerjaan. Atau perilaku bisa menyebabkan anak merasa nikmat atau nyaman. Perilaku terjadi juga karena itu merupakan cara mereka untuk berkomunikasi. Perilaku terjadi karena itu perilaku yang sudah bekerja di masa lalu. Sebagai contoh, anak memukul orang tua dan orang tua memberi makanan. Lain kali, anak akan memukul lagi untuk mendapatkan makanan karena mereka sudah belajar jikalau mereka memukul, orang tua akan memberikan makanan. Perilaku dan autism. Perilaku di anak-anak autism bisa membingungkan. Yang harus diingat adalah anak-anak tidak melakukan perilaku bermasalah untuk membuat Anda marah. Dengan memperhatikan apa yang terjadi sebelum dan setelah perilaku, Anda bisa memulai untuk mengerti sebab-sebab perilaku dan bagaimana cara menanganinya. Ada beberapa sebab-sebab yang menyebabkan perilaku bermasalah di anak autis. Anak autis mungkin merasa sakit, mereka mengalami kejang-kejang, mereka mempunyai alergi ke makanan atau hal-hal yang lain. Mereka kelelah, mereka lapar, mereka haus. Mereka merasakan perasaan-perasaan di dalam badannya mereka. Ada sebab medis yang kita tidak tahu. Anak autis juga bisa melakukan perilaku bermasalah karena ada stimulasi dari lingkungan. Ruangan terlalu dingin, terlalu panas, terlalu terang, terlalu gelap. Ada penyebab sosial, seperti ada orang yang tidak disukai yang datang ke dalam kelas. Ada kesulitan berkomunikasi. Mereka punya keminatan sendiri, mereka tidak minat dengan tugas yang diberikan, atau mereka terlalu minat dengan tugas yang diberikan. Ingatlah, walaupun semua yang telah tersebut bisa menyebabkan perilaku bermasalah, kita harus melihat apa yang terjadi sebelum dan setelah perilaku itu untuk mendapatkan ide strategi. Jika kita melihat apa yang sebelum terjadi dan apa yang kita lakukan setelah perilaku itu, kita bisa melihat bahwa apalah tujuan perilaku itu. Entah itu untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan barang yang diinginkan, untuk menghindari pekerjaan, atau itu merasakan nikmat. Yang harus diingat adalah perilaku mempunyai makna yang berbeda untuk setiap orang. Jika orang A menangis untuk mendapatkan perhatian, orang B bisa nangis untuk menghindari pekerjaan. Orang C bisa menangis untuk mendapatkan barang. Orang D bisa nangis karena mereka senang dengan perasaan menangis itu. Perilaku juga mempunyai makna berbeda di situasi-situasi berbeda. Anak mungkin bisa menangis di rumah, tapi tidak menangis di sekolah. Perilaku yang bisa dilakukan di rumah belum tentu bisa dilakukan di sekolah. Sebagai contoh, anak mungkin bisa duduk di atas lantai waktu di rumah, tapi tidak sopan untuk melakukan itu di atas sekolah. Jadi perilaku itu menjadi masalah di sekolah, tapi tidak di rumah. Strategi proaktif. Strategi proaktif adalah sesuatu yang kita lakukan sebelum perilaku terjadi untuk mencegahnya. Yang harus diingat adalah kita harus menjaga keamanan diri sendiri dan keamanan anak-anak itu. Yang satu kita bisa lakukan adalah mengurangi pengalihan. Jika anak mudah untuk dialihkan, kita bisa lakukan sesi di dalam ruangan. Kita bisa rubah lingkungannya agar anak menghadap tembok dan tidak menghadap jendela. Kita bisa mengajari anak cara berkomunikasi yang tepat. Jika mereka menginginkan sesuatu, kita bisa ajari mereka untuk berkomunikasi bahwa mereka menginginkan itu. Dengan menulis, dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan kata-kata. Nah, kita harus susunkan lingkungan sekitar anak-anak agar itu bisa membantu mereka belajar dengan baik. Kita juga bisa menggunakan jadwal visual. Sebagai contoh, di waktu pagi hari kita bisa menunjukkan
schedule-nya mereka bahwa pertama mereka akan bangun tidur, terus mereka akan makan pagi, mereka akan sikat gigi, mereka akan ganti baju, dan mereka akan pergi ke sekolah. Dengan menunjukkan tahap-tahap ini, anak-anak Anda akan mengerti bahwa akan tahu apa yang akan terjadi setelah masa saat ini sudah beres. Ini akan mengurangi rasa panik mereka. Mereka akan menjadi lebih tenang, mereka akan lebih nyaman karena mereka tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Strategi-strategi reaktif. Strategi reaktif adalah sesuatu yang kita lakukan setelah perilaku telah terjadi untuk mencegah menghadiahkan perilaku itu. Ingat lagi bahwa yang hal paling utama adalah keamanan diri sendiri dan anak. Kita bisa melakukan plan ignoring. Plan ignoring adalah waktu kita mengabaikan perilaku anak itu. Sebagai contoh, jika anak menangis untuk mendapatkan permen, kita akan mengabaikan nangis itu sampai anak itu diam, dan kita bisa puji anak Anda bahwa anak telah berusaha untuk memberhentikan menangis, dan kita akan puji mereka. Kita bisa membatasikan akses ke material. Sebagai contoh, jika anak suka melempar barang, kita tidak akan memberikan barang lagi ke mereka untuk melempar. Jika anak suka memecahkan piring, kita akan kasih mereka piring plastik. Bantu mereka untuk melakukan perilaku yang tepat dan puji karena ada hadiahkanlah. Jika mereka memerlukan bantuan untuk melakukan hal yang tepat, kita bisa bantu mereka, dan setelah mereka bisa melakukannya itu, kita akan puji dan kita akan kasih hadiah ke mereka. Kita bisa blocking. Kita akan blokirlah perilaku yang tidak tepat. Sebagai contoh, jika anak akan memukul Anda, kita bisa blok tangannya mereka agar mereka tidak memukul Anda. Taruhkan tangan di atas pahanya mereka dan lepaskanlah. Jika mereka bisa melakukan itu dan tangan mereka tetap tenang, kita akan puji dan kita akan kasih hadiah. Alirkan, kita juga bisa mengalirkan perilaku mereka agar menjadi lebih tepat. Jika mereka akan melempar barang, kita bisa ambil tangan mereka dan bantulah mereka agar menaruh barang dengan tepat. Kita akan puji dan kita akan kasih mereka hadiah. Ada pertanyaan?